Thank you Angel. Oke teman-teman, gimana kabarnya luar biasa hari ini? Wah ini ibadah lansia loh nih. Gimana kabarnya luar biasa hari ini? Luar biasa, bilang gitu. Luar biasa, yes, yes, yes. Ya, ini baru anak muda. Oke teman-teman, di tengah-tengah kita sebelum nanti kalian dengar sharing yang luar biasa, ada teman baru ya, bagi saya teman baru. Ini seorang hamba Tuhan yang papanya dulu itu teman-teman, itu legend banget. Jadi orang yang membuat kegerakan anak muda. Pertama di kota Surabaya yang benar-benar bisa pakai KKR rame gede banget di Tambak Sari. Itu adalah Pastor Jeremia Rim almarhum. Dan kali ini anaknya saya percaya urapan yang sama juga. Tapi memang beda callingnya nanti ya teman-teman. Akan benar-benar diwariskan kepada anaknya yang ada di tengah-tengah kita. Yang pasti saya percaya itu akan memberkati kita semua. Amin. Oke, nggak lama-lama kita sambut teman baru kita ya, kakak baru kita, koko baru kita yang ada di tengah-tengah kita. Please welcome Pastor Jeremy Rim. Bisa kasih tepuk tangan yang lebih meriah 2 kali lipat yuk anak-anak muda, come on. Woo! Yes. Thank you. Hai EYC. Selamat apa nih? Selamat pagi ya. Gimana kabarnya semuanya? Asik. So, thank you so much Kak. Udah kasih perkenalannya and thank you so much for the opportunity untuk bisa melayani di tempat ini. Teman-teman, temanya hari ini unqualified. Ngomongin unqualified, tadi dibilang diintroduce gitu. Saya sebagai anak dari seorang almarhum pastor hamba Tuhan yang besar. Benar, bukan cuma Tambak Sari aja yang dipakai, tapi juga Istora Senayan, GBK, itu pertama kalinya dipakai buat KKR, 200.000 orang yang datang, and that was back in the 80s, di tahun 80-an. That was my dad. Well, kalau diintroduce-nya seperti itu, benar-benar tema hari ini, mundur dulu. Benar-benar tema hari ini unqualified, that's how I feel man. Itu yang aku rasain, aku unqualified untuk bisa disandingkan dengan almarhum ayah saya, Yeremia Rim yang namanya gede banget. Tapi there's this one thing that I really do believe, ada satu hal yang aku percaya bahwa ayahku bisa lakukan itu karena ada hal lain. It's not about him, tapi ada roh Allah yang memampukan dia untuk bisa dipakai Allah sampai not just Indonesia tapi sampai ke dunia dampaknya. Dan aku percaya Allah yang sama itu yang hadir di tempat ini. Allah yang sama itu yang ada bersama-sama dengan setiap kita pagi hari ini. And not just today, not just at this time. Tapi Allah yang sama itu yang ada bersama dengan kita setiap hari. Berjalan bersama kita setiap hari. Yang percaya katakan amin. So yuk kita ngomong soal unqualified. So this is who I am. Hi, I'm Jeremy Lemuel Rim Jr. Aku biasa dipanggil JR, jadi panggil aku JR aja. You can call me JR, you can call me Kak JR. Terserah yang nyaman buat teman-teman apa. And dalam keseharianku, this is what I do. Aku Associate Director Human Resource di Yayasan Kasih Yang Utama. Aku jadi Senin sampai Jumat aku HRD di yayasan. Sabtu Minggu aku pelayanan di Malang. Jadi aku tinggal di Surabaya Senin sampai Jumat sebagai HRD. Terus hari Sabtu Minggu aku berangkat ke Malang untuk pelayanan. I'm a youth pastor di MDC Malang. And on top of that, I'm also a counselor and coach. Yang itu hitungannya lebih kayak freelance gitu ya. Jadi kalau misalnya perlu counseling, perlu coaching, aku bisa melakukan itu. And when I talk about all this, aku bersyukur banget bahwa bukan cuma sekedar ini aja dalam kehidupanku, tapi aku diberkati Tuhan juga dengan seorang istri dan seorang anak yang luar biasa, yang very supportive di dalam pelayanan. Dan aku juga bersyukur untuk my mom yang ikut hadir juga di tempat ini, yang selalu mendukung, yang selalu mendoakan. So when we talk about
qualifications, when we talk about being unqualified, teman-teman, do you know that actually dalam kehidupan kita, pertanyaan ini tuh sering sekali muncul. Next. What are your qualifications? Hal apa sih yang kamu punya yang bisa buat kamu itu berasa pede, bisa buat kamu berasa bangga, bisa buat kamu berasa apa? Kalau jalan tuh bisa kepalanya naik ke atas. Kalau keluar rumah itu bisa bikin kamu tuh gak tertunduk lesu tapi bener-bener bisa tegap menghadapi kehidupan. What are you qualified for? Hidup kita ini kualitasnya gimana sih? Aku percaya setiap kita pasti punya mungkin jawaban atas pertanyaan ini. What are you qualified for? Mungkin kita bisa merasa ada area-area dalam kehidupan kita yang oh ya, I'm qualified in these areas. Di sini teman-teman ada yang suka olahraga? Anak futsal yang anak futsal? Wih, ada. Yang anak badminton. Asik. Anak volley. Anak olahraga ini angkat besi, sendok garpu. Ada juga, asik. Mungkin itu area-area yang kita berasa qualified untuk hal tertentu. Tapi mungkin ada area-area lain dalam kehidupan kita yang kita saat ngobrol, saat kita melihat kehidupan kita dan kehidupan orang lain, kita merasa kayak, oh kalau itu, that's not my area. Itu bukan bagianku, itu bukan areaku. Jadi di situ kita bisa merasa bahwa aku nggak qualified untuk hal itu. Mungkin untuk kegiatan-kegiatan atau topik-topik ABC ini aku qualified di situ, tapi untuk DEF dan lain-lain aku enggak. Teman-teman, izinkan aku sharing sebagian dari kehidupanku. So, aku tumbuh besar di dalam keluarga yang cinta Tuhan, luar biasa cinta Tuhannya. Jadi lingkungannya lingkungan gereja, kasarannya aku lahir gitu kayak my baby. Lahir di gereja, kerjaannya di gereja terus. Tapi as I was growing up, ada banyak hal terjadi dalam kehidupanku. Boleh next? Ini foto saat aku kuliah. Puji Tuhan aku dapat kesempatan oleh karena anugerah Tuhan juga. Aku sempat kuliah di US. S1 aku psikologi, S2 aku teologi. Waktu aku kuliah, aku bukan cuma sekedar kuliah, tapi kuliah sambil kerja. Supaya bisa bantu keuangan. Aku juga dapat scholarship, puji Tuhan ada beasiswa. Boleh mundur satu-satu. Bisa nggak keluarnya satu-satu? Kalau nggak bisa, nggak apa-apa deh. Cuman yang di bawah sebelah kirinya teman-teman, itu lapangan bola. Saat itu aku kerja sebagai athletic trainer assistant. Wih, title-nya keren ya, athletic trainer assistant. Buat tim sportnya kampus, buat tim olahraganya kampus. Jadi kalau ada soccer, kalau ada basket, kalau ada volley, aku akan nemenin athletic trainernya buat menangani para atlet ini kalau mereka cedera. Jadi kalau di CV, di kurikulum vitae, wah keren nih. Ngerti kesehatan segala macam gitu. Padahal sebenarnya aku lakuin adalah bawain es, bawain minum, ambilin perlengkapan-perlengkapan itu. Jadi teman-teman yang lihat di situ ada, harusnya tuh di situ ada kayak meja chiropractor itu loh, kayak meja gede yang buat mijetin orang. Itu aku yang bagian gotong-gotong. Sebenarnya titelnya keren gitu, athletic trainer assistant, tapi realnya adalah kuli gitu. Bagian angkut-angkut. That's what I did. Di atas sebelah kanan, kalau teman-teman bisa lihat itu aku di bawah pakai hoodie. Jadi ceritanya di kampus ada turnamen sepak bola. Selama aku di Indonesia aku mainnya basket. Waktu aku pindah ke Amerika aku tahu aku kalah skill, aku kalah ukuran sama mereka-mereka. Jadi aku bermain di yang levelnya sama. Mau tinggi pendek bolanya di bawah, gak peduli gitu. Aku main soccer, wah timnya ini campuran nih, ada yang dari Meksiko, ada yang dari macam-macam, Malaysia, Korea, timnya campur-campur, Amerika Selatan. Dan akhirnya tim kami di turnamennya sekolah ini, tim kami menang. Aku nggak ngegolin sama sekali karena aku kiper gitu, di belakang. Tapi ikut mejeng gitu. Mana lagi? Yang di atas itu
Itu waktu aku mimpin small group di gereja Indo di sana. Yang ujung atas kiri, ujung kanan bawah, itu ceritanya waktu aku kuliah aku dapat kesempatan bisa pimpin small group yang isinya nggak ada orang Indonesianya. I was the only international student yang akhirnya jadi small group leader di gereja tersebut. Jadi yang sebelah kiri atas itu meeting small group leaders, youth-nya di sana. Ini small groupku, mereka-mereka itu isinya orang-orang di small groupku. Yang terakhir di sini, ini yang paling recently, yang paling terakhir 2015 ada acara Indonesia Muda di Surabaya. Ceritanya aku lagi pulang Indonesia, pulang Surabaya, tiba-tiba langsung ditembak. Kamu jadi ketua acara ya buat konferensi ini. Ya Allah. Baru pulang, terus disuruh mimpin conference, and I was like, siapa aku ini? Karena seumur perjalanan pelayananku, aku nggak pernah mimpin a team. I've never led a team. Pelayananku, I'm a drummer. Kalau teman-teman lihat, drummer itu posisinya biasanya di belakang, di ujung, ketutupan simbal, ketutupan kaca. Kalau ada lampu, lampunya tuh mantul teman-teman. Drummernya enggak kelihatan. And itu posisi yang aman dan nyaman buat aku. Tapi kalau teman-teman lihat di sini semua, yang aku tunjukkan di sini ini bukan ngomongin soal qualification yang aku punya, tapi justru ini contoh aku unqualified. Tapi Tuhan itu kasih kepercayaan untuk bisa lakukan hal-hal ini. And all of the things that I did here, ini adalah kali pertama. Kali pertama aku melakukan, kali pertama aku melayani dalam role yang seperti itu. And I'm so grateful bahwa even though aku ini unqualified, tapi Tuhan yang memampukan. So kalau kita ngelihat tentang qualifications, kita ngelihat tentang kemampuan kita, ngomongin soal kualitas kehidupan kita. I'm an HR, aku HRD. Jadi aku biasa mempertanyakan apa yang kamu punya. Apa kualifikasimu untuk kamu itu diterima di perusahaan. Apa kualifikasimu? Mungkin kalau teman-teman perusahaan, Kak nggak relate, aku belum kerja. Fine. Apa kualifikasimu untuk masuk ke organisasi ini? Apa kualifikasimu untuk kamu jadi ketua OSIS, untuk kamu jadi ketua BEM, untuk kamu jadi ketua organisasi-organisasi kampus? Apa kualifikasimu? Biasanya kalau kita ngomongin soal kualifikasi, ini nih yang diomongin. Oh next. Kualifikasi ini ngomongin soal pengetahuan, kualifikasi ini ngomongin soal pengalaman, kualifikasi ini ngomongin soal kemampuan atau skill apa yang kita punya, kualifikasi ini ngomongin soal kelakuan atau sikap, dan juga relasi yang kita punya. Sebenarnya dalam hidup kita ada banyak sekali kualifikasi yang Tuhan tuh berikan dalam hidup setiap kita. Tapi seringkali kita salah fokus aja. Most of the time, kalau misalnya ngomongin soal kualifikasi, yang jadi fokus utama kualifikasi itu adalah pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan. Ditunjukkannya melalui apa? Sertifikat. Entah itu sertifikat sudah selesai SMA, ijazah itu. Entah itu sertifikatnya berupa ijazah S1, S2, S3, S-Ting-Ting, S-Teler, SS apapun itu. Mau itu sertifikatnya berupa kayak misalnya aku, I'm a counselor, jadi ada sertifikasi konselor. Misalnya aku ini coach, ada sertifikasi coach, entah itu life coach, entah itu coach sepak bola, atau coach olahraga, atau coach apapun. Ada banyak sekali macam sertifikasi dalam hidup ini. Tapi kalau ngomong sertifikasi aja, itu kualifikasinya adalah tentang pengetahuan kita, pengalaman mungkin, dan juga kemampuan skill. Tapi tahu nggak sih? Sebenarnya ada kualifikasi lain yang setiap kita bisa miliki. Kelakuan kita, sikap kita dalam menghadapi keseharian. Bagaimana kita menghadapi situasi-situasi yang sulit. Itu kualifikasi yang kita punya juga.
Teman-teman tahu nggak sih bahwa relasi itu bisa jadi kualifikasi loh. Bayangin nih kalau teman-teman lagi mau meniti karir di dunia, kalau sekarang yang jadi impian setiap orang adalah jadi influencer. Bayangin kalau influencer nggak punya relasi. Nggak jadi influencer. Kualifikasinya nggak masuk jadi influencer kalau nggak bisa punya relasi. So actually when we talk about qualifications, kalau kita ngomong soal kualifikasi kehidupan kita, ngomongin soal keseluruhan hidup kita. Bukan cuma sekedar sertifikat yang kita punya, bukan cuma sekedar ngomongin soal pengalaman hidup yang kita punya, tapi ternyata attitude kita, sikap hidup kita, dan relasi yang kita punya itu bisa masuk dalam kategori kualifikasi. Tapi kalau kita coba cari tahu, kita coba lihat ke yang paling ke hal yang paling sederhananya, ke hal yang paling mendasarnya. What is qualifications? Next. This is what qualification is about. Qualification equals recognition. Recognition itu artinya pengakuan. Kalau aku qualified in area I, di area tertentu, berarti aku ini diakui di area tersebut. At the end of the day, qualifications itu ngomongin soal pengakuan. And something interesting about pengakuan ini adalah, aku suka sekali bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia ini kasih gambaran yang sangat jelas tentang pengakuan. At the end of the day itu pengakuan. It's all about me. Kalau kita ngomong qualifications, yang jadi fokusnya itu enggak pernah outward, it's always inward. Ngomongin soal kualifikasi kehidupan kita, nggak pernah ngomongin soal apa yang orang lain lakukan, apa yang lingkungan kita lakukan, selalu qualifications, fokusnya adalah kepada aku. Karena kalau kita ngomong kualifikasi, fokusnya adalah kepada aku. Qualifications equals recognition, pengakuan. Mau nonjolkan diri karena aku punya kualifikasi di bidang A. Oh, aku pinter sekali ngomong, jadi harusnya aku nih yang tampil di depan, aku yang harusnya ngomong. Berapa banyak dalam kehidupan setiap kita, saat kita berusaha untuk mendapatkan pengakuan, tapi semakin banyak kita melihat bahwa kayaknya kok aku ini unqualified ya. Masih banyak lagi orang di sekitarku, masih banyak lagi orang di luar sana yang kayaknya mereka jauh lebih qualified daripada aku. Saat aku fokusnya adalah pengakuan diri, dan pengakuan diri itu enggak muncul. Berasa bahwa aku unqualified, semakin lama kehidupan kita semakin turun karena akhirnya berasa minder, akhirnya berasa aku enggak mampu, akhirnya berasa kayak, oh man, aku bukan siapa-siapa. Tapi teman-teman, ada kabar baik. Saat kita ngomong soal unqualified, ngomongin soal qualification atas kehidupan kita, saat kita ngomongin soal pengakuan kehidupan kita, firman Tuhan ada bahas jelas tentang bagaimana seharusnya kita melihat, bagaimana perspektif kita, bagaimana sudut pandang kita saat kita ngomongin soal qualifications, saat kita ngomongin soal pengakuan diri. Kita mau lihat sama-sama di Ibrani 13. Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Firman Tuhan bilang, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. When you read this, signifikan gak Ibrani 13 ini? Jawab dengan jujur teman-teman. Atau ini cuma sekedar ya ayat Alkitab aja yang kita baca setiap hari Minggu.
Kalau jujur boleh bilang, baca ayat ini bisa aja kita merasa kayak, ya itu udah sering denger lah. Gitulah pokoknya. Firman Tuhan ngomongin soal Tuhan Yesus, ngomongin soal ada damai sejahtera, ada perjanjiannya, terus habis gitu ada kemuliaan Tuhan selama-lamanya, melakukan kehendaknya, pekerjaan yang baik, do this, do that, Tuhan Yesus, amin, haleluya gitu. Tapi coba kita baca baik-baik ayat ini. Kita lihat dari sudut pandangnya, qualifications, dari sudut pandangnya pengakuan kehidupan kita. Dibilang di situ kiranya Allah, Tuhan Yesus ini, yang dia itu sumber damai sejahtera, yang dimana oleh darah perjanjiannya kekal ini membawa kembali dari antara orang mati Yesus. Dengan kata lain, teman-teman, Tuhan ini sudah turun ke dunia, mati di atas kayu salib, bangkit untuk setiap kita. Kiranya Tuhan yang ini loh, Tuhan yang sayang banget ini loh sama setiap kita. Kiranya Dia ini yang memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Bukan kita yang harus memperlengkapi diri, bukan kita yang harus mempersiapkan diri untuk punya kualifikasi yang paling baik. No, tapi Dia yang memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Berapa banyak dari kita kalau secara jujur kita jawab melakukan kehendak Allah itu gak mudah, Kak. Melakukan kehendak Allah itu susah sekali, Kak. Melakukan kehendak Allah itu kayaknya gak mungkin, Kak. Kayaknya lebih gampang melakukan kehendakku dan kehendak orang tuaku, mungkin itu lebih gampang daripada melakukan kehendak Allah. Tapi firman Tuhan bilang, kiranya Tuhan sendiri yang memperlengkapi kamu supaya kita bisa melakukan kehendaknya. Yang jadi pertanyaannya, mau gak sih kita melakukan kehendak Tuhan? Because next, this is the reality. The reality is, setiap kita ini memang unqualified. Gak mungkin kita bisa melakukan kehendak Allah. Realitanya hidup kita ini unqualified. Perjanjian lama, kitab Taurat banyak membahas tentang bagaimana manusia itu harus hidup. Bagaimana berinteraksi dengan satu dengan yang lain. Oh, next. Kita ini unqualified, teman-teman. Karena sebenarnya sin and holiness, dosa dan kekudusan itu tidak akan pernah bisa menyatu. Dan kehendak Tuhan adalah supaya setiap kita ini bisa menjadi kudus. Gimana caranya bisa jadi kudus? Kalau kita manusia berdosa. And that's the reality. Natur manusia itu berdosa, sering sekali kita dengar. Dan dibilang usaha manusia itu sia-sia. Human efforts can never fulfill God's standard. Standarnya Tuhan itu tidak mungkin bisa dipenuhi oleh kemampuan manusia, oleh upaya-upaya manusia. Teman-teman, kalau misalnya manusia bisa memenuhi standar Tuhan, kayaknya kita bisa jadi Tuhan. Masuk akal gak? Kalau kita bisa memenuhi standarnya Tuhan, gak perlu ada Tuhan, kita aja yang jadi Tuhan. Ngapain ada pembeda antara manusia dan Tuhan? The reality is kita ini unqualified karena setiap effort manusia, setiap upaya manusia untuk menyenangkan Tuhan itu tidak ada artinya. Karena manusia berdosa. Tuhan itu kudus. Kekudusan dan dosa tidak bisa menyatu. That's the reality. Itu realitanya. Gimana caranya manusia yang berdosa ini mau mencapai yang namanya kekudusan. Mau berderma, mau melakukan kebaikan, mau pakai hukum karma, mau melakukan korban segitu banyaknya. Setiap tahun korban, setiap hari korban. Bisa tak mencapai kekudusan? Bisa tak mencapai nirvana itu? Kayaknya kok enggak bisa. Kita mikir fair-fairan aja. Kita ngomong jujur-jujuran aja. Ada teman-teman yang sehari tidak berdosa sama sekali. Enggak berpikiran buruk, enggak gibah, enggak pikir jelek tentang orang lain, enggak mangkel. Aku percaya
kita hidup mau nggak mau akan hidup di dalam dosa. Mau itu tanda kutip dosa besar atau tanda kutip dosa kecil. Mungkin aku nggak bunuh orang kak, aku nggak bohongin orang kak, aku nggak korupsi kak. Tapi aku bisa gibahin orang, aku bisa ngolokin orang di dalam pikiranku, di dalam hatiku. And you know what? Ternyata pikiran yang salah aja hitungannya udah dosa. Dan itu bikin kita itu nggak bersih di mata Allah. Kita tidak kudus di mata Allah. Jadi nggak ada cara untuk manusia ini bisa membersihkan dirinya sendiri. Tapi bersyukur banget kita punya Tuhan yang sangat besar. Dibilang Tuhan itu penuh kasih, penuh anugerah, penuh kasih karunia. Full of grace and mercy. Sampai Tuhan sendiri yang cari kita loh, bukan kita yang harus cari Tuhan. Ada satu pastor, what's his name? Mark Batterson. Dia bilang, God doesn't call the qualified, He qualifies the called. Tuhan ini tidak memanggil orang-orang yang punya kualitas, punya kualifikasi A, B, C, D, E, F, G. Tapi Tuhan sendiri yang akan membuat orang ini berkualitas. Tuhan sendiri yang akan membuat orang yang dipanggilnya berkualitas. Mungkin benar hidup kita ini tidak hidup di dalam kebenaran. Mungkin benar dalam hidup kita itu tidak selalu damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita. Mungkin benar sukacita itu tidak selalu ada dalam kehidupan kita. Because we're living in a broken world. Kita hidup di dunia yang hancur, di dunia yang rusak. Kita lihat berita, bukannya sukacita yang didapatkan, tapi khawatir yang didapatkan. Kita dengerin nasihat-nasihat dari orang tua kita, hati-hati loh, jangan begini loh, jangan begitu loh. Bukan ketentraman hati yang didapatkan, tapi bisa-bisa ada rasa takut. Bisa-bisa ada perasaan jadi was-was, perasaan curiga. Kita ngelihat di dunia ini dengar cerita orang-orang. Berapa banyak dari kita kalau dengar ceritanya orang, kita tidak selalu suka cita sama orang itu. Tapi akhirnya jadi sirik malahan. Teman-teman, Tuhan tuh tidak pernah panggil orang yang qualified. Yang Tuhan panggil, Tuhan bikin supaya qualified. Jadi pertanyaannya, mau gak sih dipanggil sama Tuhan? Mau gak sih melakukan kehendak Tuhan? Mau gak sih hidup kita ini ngikut kehendaknya Tuhan? Next. Karena ini yang Tuhan lakukan untuk kita. Emang benar setiap kita ini unqualified. Emang benar setiap kita ini berdosa. Dan dosa itu dan kekudusan tidak bisa menyatu. Emang benar bahwa segala upaya manusia nggak mungkin bisa memenuhi standarnya Tuhan. Emang benar bahwa setiap upaya-upaya manusia itu sia-sia. Tapi kita bisa bersyukur bahwa Yesus Kristus dia turun ke dunia. Allah turun ke dunia jadi manusia. Dia merelakan segala-galanya, segala kuasanya, ketuhanannya dia, omnipresentnya dia. Bisa ada di mana-mana, omnipowerful, omnipotent, segala kuasanya dia lepaskan. Turun ke dunia jadi manusia, kayak saudara dan saya. Jadi manusia yang kalau teman-teman dengar anak saya tadi nangis-nangis sama, Tuhan Yesus juga nangis-nangis begini waktu dia usia setahun. Dia jadi manusia. Waktu dia dicambuk, darahnya tercurah. Waktu dia dicambuk, tubuhnya terpecah-pecah. Waktu dia ditaruh di atas kayu salib, menanggung beban dosa seluruh umat manusia yang pernah ada, yang ada, dan yang akan ada. Itu dia tanggung di atas kayu salib. That's what he did. Christ paid it all. Kristus sudah bayar semuanya dengan lunas. Segala dosa-dosa kita, segala kesalahan kita, segala ketidaksempurnaan kita, segala hal dalam hidup kita yang bikin kita ini unqualified di matanya Tuhan. Karena salib Kristus, kita jadi qualified.
Karena bukan lagi Tuhan tuh melihat apa yang kita lakukan. Tapi yang Tuhan lihat adalah apa yang Kristus sudah lakukan di atas kayu salib. Dua Korintus 12 ayat 9 sampai 10 dibilang. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. This is what Christ did. Ini yang Kristus lakukan dalam hidup setiap kita. Dalam hidup teman-teman, dalam hidup saya. Jika aku lemah, aku jadi kuat. When I'm unqualified, aku jadi qualified. Bukan karena aku, tapi karena Kristus. Cukup kasih karunia Tuhan bagi setiap kita. Kuasanya Tuhan itu jadi sempurna dibilang. Perfect. My power is made perfect in weakness. Ini yang jadi menarik karena pola pikir dunia dan pola pikir Allah itu kebalikan. Saat kita manusia kepengen menunjukkan pengakuan diri kita. Saat kita manusia pengen menunjukkan kepada dunia bahwa aku ini qualified. Recognize me. Lihat aku. Ini kualifikasiku. Saat kita ada di posisi seperti itu, mau menunjukkan pengakuan. Yang ada malah sirik, yang ada malah berasa makin kurang karena ada banyak orang-orang di luar sana yang lebih baik dari kita. Tapi justru di dalam kelemahan, justru in weakness, His power is made perfect. Justru di dalam kelemahan kehidupan kita, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Ada banyak sekali kesaksian tentang ketidaksempurnaan yang akhirnya Tuhan sempurnakan. Ada banyak sekali kesaksian tentang bagaimana orang itu tidak mampu tapi dimampukan oleh Tuhan. Salah satu contoh nyata bisa dilihat pagi hari ini. Di depan sini ada mami saya. Mami saya selalu cerita bahwa hidupnya tuh bergantung pada manusia. Namanya Yeremiarim, bapakku. Waktu diambil Tuhan, mounting, goyang hidupnya. Tapi justru di dalam kelemahan itu kuasa Tuhan menjadi nyata, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Mami saya bilang waktu saya mau kuliah SMA, Mami enggak punya uang, J. Mami bisa sekolahin kamu cuma 1 tahun. Sisanya dari mana? Ya minta sama Tuhan, minta sama Bapakmu di surga. Saya akhirnya di US bukan cuma 1 tahun, total 6 tahun. Kalau bukan Bapak di surga, siapa? Saya tadinya, kalau small group, kalau komsel, yang isinya mentok 10 orang, biasanya ya 6 lah, 5 orang. Waktu ditanya-tanya, wah habis kesaksian-kesaksian, sharing-sharing si kakak pembinanya. Gimana? Apa yang didapatkan? Saya enggak pernah ngomong, saya cuma senyum. Next. Sampai dibilang, wah senyumnya ini berjuta makna katanya gitu. Karena saya orangnya enggak suka ngomong. Pelayanan drum, karena tertutup, enggak kelihatan orang, dengar suaranya aja. Gudak, orangnya mana gitu. Tapi hari ini saya bisa dengan sangat nyaman menyampaikan firman Tuhan. Hari ini aku bisa pegang mic di depan sendirian, gak ada team members lainnya.
Karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan yang mampukan, bukan karena aku yang mampu. No. Kalau tanya akunya, aku lebih nyaman di situ. Kalau bisa nggak usah ngomong, lebih enak. Main musik aja. Drum itu nggak pernah leading, mentok-mentok leadingnya cuma 1, 2, 3, 4, udah. Di situ aja udah. Pindah kunci, drum nggak ikut, bebas. Mau pindah kunci A, B, C, sampai Z bebas. Drum ya gitu-gitu aja, dukta, dukta, dukta gitu. Tuhan yang mampukan. Berapa banyak dari kita yang merasa bahwa hidup kita ini, Kak aku belum sampai situ. Berapa banyak kesempatan datang dalam kehidupan kita, entah itu untuk leading small group, entah itu untuk ajak orang ngomong, ajak orang introduce orang tentang Tuhan, mendoakan orang lain. Kak aku merasa enggak mampu, aku belum bisa doa. Kak doaku masih cuman pokoknya kalau doa makan Tuhan mau makan amin gitu. Jadi kalau mendoakan orang, aku enggak nyaman Kak. Tapi kalau misalnya lagi di cell group, lagi di ibadah hari Minggu, ayo kita beritakan Injil. Amin, amin. Tapi sambil kita mikir, gimana caranya beritakan Injil? Ngomong aja susah. Percaya nggak teman-teman, kalau Roh Kudus itu bisa memampukan kita loh. Percaya nggak teman-teman, bahwa kita ini qualified, bukan karena apa yang kita mampu lakukan, tapi karena apa yang Kristus lakukan. We are qualified because of recognition of what Christ did. Kita ini punya kualifikasi, kita ini berkualitas karena apa yang Kristus sudah lakukan di atas kayu salib. Apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib itu bukan cuma sekedar menebus dosa loh teman-teman. Apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib itu breaking barriers, menembus halangan antara manusia dengan Tuhan. That's why saat Kristus di atas kayu salib, tirai bait Allah itu terbelah dua, bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Karena Tuhan sendiri yang buka itu barrier antara manusia dengan Tuhan. Sudah tidak ada lagi pemisah antara manusia dengan Tuhan. Dengan demikian kita bisa datang ke hadirat Tuhan. Kita bisa dekat sekali, ada sama-sama dengan Tuhan. Kita bisa ngobrol sama Tuhan. Ini kayak ngobrol kayak gini loh. Tuhan, ini yang aku lagi gumulkan. Tuhan, ini yang aku lagi hadapi hari-hari ini. Tuhan, ini yang aku takutkan. Kita bisa ngobrol kayak gini. Enggak perlu kayak wah Tuhan tuh kayaknya jauh di sana gitu. Tuhan duduk di atas tahta kemuliaannya, terus kita tuh di luar situ, Tuhan tolong Tuhan. Enggak. Saat bait Allah terbelah dua, hubungan manusia dengan Tuhan itu jadi satu. Tuhan hanya sejauh doa. Tinggal ngomong tok. Enggak harus datang ke gereja untuk ketemu Tuhan. Enggak harus datang ke Pak Pendeta, Bu Pendeta untuk ketemu Tuhan. Setiap kita, orang yang mengaku dengan lidah kita, percaya dalam hati kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia mati, dia dibangkitkan, dia naik ke surga. Kita tuh punya yang namanya Roh Kudus dalam hidup kita. Kita bisa komunikasi langsung sama Tuhan. Dan itu yang Kristus lakukan dalam kehidupan setiap kita. Mungkin kita tidak mampu untuk bisa penuhi standar-standarnya Tuhan. Tapi apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib itu cukup untuk setiap kita. Apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib itu cukup untuk kita ini bisa punya hubungan yang pribadi, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya dalam ketidakmampuan kita, di dalam kelemahan kita, di dalam unqualified kita ini bisa jadi qualified. Kita ini bisa dimampukan karena Allah itu bersama-sama dengan kita. Next. Teman-teman ngomongin soal qualifications, Roh Kudus itu yang bisa mengubahkan kehidupan setiap kita. Mungkin benar kita enggak tahu banyak. Tahu enggak bahwa Roh Kudus itu Tuhan. Roh Kudus itu Allah. Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita. Dan kalau kita percaya bahwa Allah itu Maha Tahu, Dia bisa kasih pengetahuan dalam kehidupan kita. Aku dari SD kelas 5 sampai SMA kelas 1, tidak pernah ada ulangan matematika yang tidak remedi. Pasti remedi. To the point di mana aku sampai dari psikis ngefek ke fisik. Selalu mules kalau pelajaran matematika. Selalu diare kalau pelajaran matematika. Sebegitunya aku
parahnya matematika. Tapi for some reason, Tuhan bisa mampukan. Aku SMA kelas 2, semester 2, nilaiku enggak ada yang di bawah 8. 9, 10, 9, 10. Tuhan tuh bisa loh kasih kemampuan. Tuhan tuh bisa loh membalikkan kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman kita. Teman-teman, hidupnya Paulus itu cuma satu perjumpaan dengan Tuhan. Dan hidupnya berubah 180 derajat. Yang tadinya dia jadi pengejar orang Kristen untuk dihabisin. Dia berubah jadi orang yang mendukung Kristus. Bikin orang-orang percaya kepada Kristus. Pengalaman kita bersama dengan Roh Kudus itu bisa bikin kita qualified untuk berbagai macam hal. Kemampuan, skill, kelakuan kita, sikap kita, relasi yang kita punya. Roh Kudus itu bisa ubahkan. Dari hidup yang tidak ada kebenaran, hidup yang penuh dengan kebohongan, hidup yang damai itu susah sekali didapatkan, hidup yang tidak ada sukacita. Karena Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Kita tuh bisa punya yang namanya kebenaran, damai sejahtera, sukacita di luar akal pikiran manusia. Dunia boleh goncang, tapi saat kita ada di dalam dia di dalam kita. Ada Roh Kudus yang berjalan bersama dengan kita. Kita tuh bisa punya yang namanya damai, teman-teman. Kita tuh bisa punya yang namanya sukacita, teman-teman. It doesn't require circumstances. Gak membutuhkan lingkungan sekitar kita yang bisa membuat kita punya kebenaran, damai, dan sukacita. Tapi saat kita punya Roh Kudus, damai sejahtera itu bisa muncul dalam hidup kita. Sukacita itu bisa muncul dalam kehidupan kita. Tadi waktu di slide yang awal-awal dibilang di situ ada EYC ya. Elohim Youth Community. Terus satunya singkatannya BIG ya. BIG itu apa? Build Influence Generation. And I love that. Tahu gak sih teman-teman bahwa anak muda itu punya dampak yang besar. Mungkin kita merasa bahwa anak muda itu seringkali unqualified untuk ini itu. Seringkali dipandang remeh, seringkali dipandang sebelah mata. Tapi tahu gak sih bahwa anak muda itu qualified for so many things. Indonesia ini ada karena anak-anak muda. Banyak hal terjadi di dunia ini gara-gara anak-anak muda. Next. Sejak aku, satu lagi. Sejak aku SMP, SMA. Ini tuh kayak slogan yang selalu dimasukkan di setiap youth service. Call to serve, train to lead, impacting all generations. Tahu nggak teman-teman bahwa setiap anak muda ini kita dipanggil untuk melayani. Melayani raja di atas segala raja. Melalui setiap area dalam kehidupan kita. Di studi kita, di pekerjaan kita, di dalam relasi kita, di rumah, di luar rumah, dengan teman-teman kita, dengan komunitas yang kita punya. Kita ini dipanggil untuk melayani raja segala raja. Kak, aku ini masih belum rohani, enggak apa-apa. Kamu kenal Kristus, kamu punya Roh Kudus. You're called to serve Him. Anak-anak muda, kenapa kok kalian datang hari Minggu? Kenapa kok kalian datang ke acara-acara EYC yang ada? Entah itu sebuah seminar, entah itu ada training apa, entah itu small group. Dalam keseharian kita ini train to lead. Kita ini dilatih untuk memimpin. Mimpin apa Kak? Mimpin pasukan, mimpin perusahaan besar. Bigger than that. Setiap kita dipanggil melayani raja di atas segala raja. Dan kita dilatih untuk pimpin orang selangkah lagi mendekat kepada Kristus. Itu panggilan setiap orang percaya. Kenapa kok kita saat teduh, kenapa kok kita renungan, kenapa kok kita baca firman, kenapa kok kita praise and worship. Karena itu melatih kita untuk kita bisa semakin dekat sama Tuhan. Dan bukan cuma kita tok yang semakin dekat sama Tuhan. Tapi kita bisa bawa orang lain, lead them. Untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya cuma satu. Impacting all generations. Anak-anak muda, kalian punya dampak yang sangat besar. Even you don't know about it.
Kalian punya dampak untuk generasi di bawah kalian. Kalian punya dampak untuk generasi di atas kalian. Kalau teman-teman sekolah minggu susah untuk mereka ini bisa ngomong sama orang-orang yang lebih tua-tua. Yang lebih senior, yang lebih berpengalaman. Tapi tahu enggak sih teman-teman anak-anak muda. Senior-senior kita, meskipun mungkin kadang-kadang mereka kayaknya enggak nganggep. Tapi yang keluar dari omongan kita, saran-saran yang kita berikan, itu bisa bikin mereka berpikir loh. Kakak-kakak senior yang lagi kuliah, kalian punya senioritas di kampus. Kalian punya status di kampus yang dimana kalian bisa jadi dampak untuk adik-adik kelas kalian. Jadi berkat buat mereka. Supaya mereka kehidupannya nggak ngawur, nggak ngaco. Tapi mereka bisa contoh kehidupan kalian saat kalian mengikut Kristus. So I have a big question untuk setiap kita pagi hari ini. And this is the big question. Pertanyaan yang tadi. Are you ready to fulfill His calling? Siap gak memenuhi panggilannya Tuhan? Unqualified? Kalau kita punya Roh Kudus, saat kita hidup di dalam Dia yang memampukan kita, Tuhan yang memampukan kita. Boleh worship team? Naik. Aku pengen setiap kita ambil waktu sejenak pagi hari ini. Teman-teman boleh tutup kepala, boleh tundukkan kepala. It's just a moment antara kita dengan Tuhan.